Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channelnya Bang Duren. Nah, untuk kali ini, hari ini alhamdulillah banget nih. Udah sekian lama banget dikabarin untuk podcast di sini dan akhirnya bisa dapet Kak Agustin. Assalamualaikum Kak Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Agustin? Wah, sibuk biasa nih kayaknya. Alhamdulillah baik. Saya nggak akan sibuk ya. Ya, alhamdulillah kabar baik, sehat dan bahagia. Bahagia. Ya, jadi alhamdulillahnya qadarullah hari ini dikasih izin sama Allah untuk bisa ke desa Rawasaban, Kampung Rawasaban, Desa Surya Bahari, Kecamatan Papua Haji, Kabupaten Tangerang. Masya Allah, hafal ya saya. Tahu nggak kenapa saya akhirnya bisa di sini? Ya, kenapa tuh? Iya, kan setelah sekian lama ya kita janjian ya, janjian mau ngobrol-ngobrol. Padahal juga saya sebenarnya nggak tahu apa yang mau saya obrolin di sini. Tapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Mau kita berencana, hari ini kita mau gini, besok mau begini, lusa. Tapi kalau Allah nggak ngizinin nggak bisa. Iya, betul. Dan kenapa hari ini saya ada di sini dan tiba-tiba mendadak saya juga bisa duduk di sini? Pasti hanya izin Allah. Masya Allah. Di surat Al-An'am ayat 59. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Masya Allah. Jadi jangankan saya ada di sini gitu kan, dan sehelai daun pun aja itu udah Allah atur. Jadi nanti kalau kita obrolin nih, kalau ada yang manfaat, ya itu pasti udah Allah yang atur. Betul. Dan kalau ada yang jelek, berarti dari diri saya pribadi. Kesibukan, alhamdulillah pengangguran ya paling sehari-hari, karena ada banyak anak di rumah, anak-anak ya, bukan anak-anak saya sih, tapi saya sudah sebagai anak-anak sendiri, ya paling main sama mereka, bantu ibu, ya nggak banyak sih yang dikerjain, paling ngetik apa aja. Cerpen cerita-cerita atau apa? Bukan? Enggak sih, belum sampai segitu. Bukan sampai segitu. Mungkin dari kesibukan lainnya? Kalau kesibukan lainnya, organisasi. ya paling saya belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran satu pekan sekali. Terus saya juga masih aktif di salah satu organisasi kemanusiaan yang ada di Tangerang, ya khususnya Tangerang Kota dan Kabupaten. Masya Allah. Ya. Terus, aduh malah saya yang grogi deh. Tapi nggak apa-apa ya, kita ngaril aja. Kita ngobrolnya itu ngalor ngidul aja. Nah, sebagai seorang muslimah, inspirasi dari Kak Agustin itu apa sih? Inspirasi ya, sebenarnya inspirasi saya sebagai seorang muslimah, sosoknya. Ya, sosoknya. Kalau saya ditanya siapa sosok inspirasi saya sebagai seorang muslimah, itu adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Kenapa Bunda Khadijah? Ya, kenapa? Selain dia adalah sosok wanita yang luar biasa menurut saya, sosok selain sebagai istri Rasulullah, dia juga berjuang dengan harta, dengan jiwanya dia, dengan segala sesuatu yang dia punya untuk perjuangan Rasulullah, untuk membantu perjuangan Rasulullah. Dari yang mulai dia adalah salah satu wanita terpandang di tanah Arab, di Mekah saat itu. Dia adalah seorang wanita yang terpandang dengan kekayaan yang luar biasa banyak. Ketika dia mendampingi seorang suami yang diangkat menjadi nabi dan rasul akhir zaman, dia korbankan, dia berikan seluruh hartanya untuk membantu perjuangan nabi dan untuk menyebarkan agama Islam yang saat itu tidak mudah. Sampai sampai ketika mendekati ajalnya, sampai dia berkata kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasulullah, nanti ketika aku sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia, ketika kau butuh sesuatu
untuk membantu perjuangan dakwahmu, tolong ambilkan tulang-tulangku yang mungkin bisa dipergunakan untuk melanjutkan dakwahmu. Masya Allah. Sampai dia pikirkan, apalagi yang bisa aku berikan? Jika tulangku bermanfaat, aku berikan. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa saya terinspirasi? Saya ngerasa gini, saya sebagai seorang muslimah yang hidup di akhir zaman, itu godaannya banyak, ujiannya banyak. Wanita itu sumber fitnah loh. Betul. Kenapa? Jadi kenapa kita harus menjaga diri? Walaupun kadang kalau dipikir-pikir, seharusnya saya diam saja di rumah ya kan. Tapi kita tidak pernah tahu jalan Allah yang Allah pilihkan untuk kita itu apa. Kenapa saya harus ada di sini? Kenapa saya harus ada di relawan? Betul. Ya, walau alam, mungkin itu ada jalan Allah untuk memberikan kesempatan kepada saya harus memberikan lebih, bukan untuk diri saya sendiri, tapi mungkin itu untuk agamanya Allah. Walaupun balik lagi saya tidak sesempurna Bunda Khadijah, jauh sekali, tapi minimal ada satu langkah saya, ada satu keringat saya, ada salah satu apa ya yang bisa saya berikan untuk agama Allah, yang nanti ketika di akhirat nanti saya nggak ditanya, mungkin saja bisa saya jawab, ada yang mewakili saya menjawab bagian dari tulang saya, bagian dari keringat saya yang mungkin jatuh, dia bersaksi bahwa saya pernah digunakan untuk berjuang untuk agama Allah. Nah, Siti Khadijah kan, Bunda Khadijah itu kan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita bandingkan di zaman sekarang, seorang wanita yang mempunyai banyak harta, bahkan yang sudah bisa bekerja sendiri, mempunyai penghasilan uang sendiri, melihat dengan suaminya yang istilahnya tidak mempunyai pekerjaan atau apa, kadang kebanyakan banyak yang menyepelekan, bukan untuk mendukung si suami tersebut untuk lebih maju, apalagi kalau sedang berjalan di kebaikan ya. Itu kalau menurut pandangan Kak Agustin gimana? Sebenarnya sih bukan kapasitas saya menjawab, karena jujur saya belum menikah, jadi saya belum tahu ya. Ini hanya bahasa umumnya saja ya yang saya ketahui. Jadi gini, mungkin itu adalah bagian dari ujian ya. Ujian ya. Jadi dalam Islam saya berbicara tentang wanita ya kan, sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah, mau seberapapun dia dikasih lebih sama Allah, misalkan dalam bentuk harta, dan suaminya mungkin lebih minim dibandingkan dia, tapi satu yang kita harus ingat, ada surga yang diletakkan. Surga seorang wanita adalah pada ridho suami, ya kan? Mungkin kalau misal orang umum bilang gini, hartamu ya hartaku, gitu kan? Kalau bahasa sekarang, balik lagi ke tadi Bunda Khadijah, itu nyambung juga kan? Iya. Coba kalau Bunda Khadijah bilang, ini hartaku, bukan hartamu, tapi hartaku akan bagikan untukmu dan untuk umatmu. Masya Allah. Ya kan, balik lagi, kalau saya punya harta banyak, misalkan seandainya saya menikah, suami saya, ya mungkin itu ujian bagi saya, mungkin gimana ya, saya ngerasa dia tidak mampu memberi saya apa-apa atau gimana ya, tapi balik gimana saya nanti antara egoisme dan antara hidup suami yang saya harus kejar. Mungkin saya akan berperang dengan itu, kita ya, sebagai seorang wanita pasti kita akan berperang dari itu, tapi balik lagi, wanita itu mudah kalau mau masuk surga, ya kan? Nggak usah yang melakukan banyak hal. Kalau sudah menikah ya, kalau sudah menikah, dia cukup sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, dia cukup puasa di bulan Ramadan. Ia mengerjakan hal-hal yang wajib saja. Tapi dia membuat suaminya ridho. Kata Allah, silahkan kamu mau masuk surga dari pintu mana saja. Dari pintu mana saja. Berarti kan, Masya Allah, itu ridho suami itu kan ada pintu-pintu surga yang disiapkan. Ya tapi memang ujiannya pasti nggak mudah, gitu. Nggak mudah untuk seorang wanita mendapatkan ridho suami. Bahkan mencuci pakaiannya pun ya, mencuci pakaian dari seorang suami itu udah termasuk
perbuatan baik banget ya buat si wanita. Pasti. Udah jaminan surga kan? Iya. Sebenarnya sih kalau yang saya tahu ya, saya nggak tahu ya ini benar atau tidak ya, mohon maaf. Jadi kalau seorang laki-laki berpikir gini, tugas istri adalah memasak, mencuci, dan itu semua adalah tugas istri. Pekerjaan rumah adalah tugas istri. Sebenarnya bukan. Apa itu? Sebenarnya suami pun itu pekerjaan suami ya, maksudnya tugas suami ya. Ikut Tapi sama-sama gitu ya? mungkin ya, wallahualam awalnya kenapa istri yang seolah-olah menjadi tanggung jawab istri? Kenapa? Balik lagi karena istri butuh ridho suami. Jadi ketika dia mengerjakan segala sesuatunya untuk suami, dia berharap ridho Allah, mendapatkan ridho Allah melalui ridho suami. Itu. Kalau untuk inspirasi sebagai seorang relawannya seperti apa dari pandangan Kak Agustin? Oh, sebagai seorang relawannya, saya kalau bicara relawan itu panjang. Jadi kayak relawan itu apa ya? Saya pernah bertahun-tahun jauh sekali, saya keingin banget. Saya ketika melihat relawan-relawan kemanusiaan yang ada di dulu, saya tuh cuma berpikirnya jauh. Jadi terbang ke dunia untuk melihat pada relawan-relawan dunia itu bergerak untuk kemanusiaan, untuk negara-negara tertindas, negara-negara konflik, membantu anak dan segala macam. Itu kalau setiap ngeliat itu saya nangis. Saya ngerasa saya harus di sana, saya pengen ke sana nih, saya pengen ke sana, kayak keluarga saya di sini, tapi saya pengen ke sana gitu kan. Suatu saat saya ingin bisa berbuat sesuatu gitu kan, seperti mereka. Ya, dan kualitas inspirasi banyak ya. Dan karena waktu itu fokus saya adalah orang-orang yang bekerja di dunia kemanusiaan internasional. Dulu saya pernah melihat sosok inspiratif namanya almarhum Ali Banat. Dari Australia, pemuda kaya raya dari Australia. Nah, di sana itu ceritanya begini ya, kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ali Banat adalah seorang pemuda kaya raya, miliarder. Hartanya banyak. Pakaian, harta, mobilnya, bahkan sandalnya saja, sandal untuk ke toiletnya saja harganya berapa? Sekitar 7 sampai 9 juta. Buat yang ke toilet? Iya, sandal yang kita beli harganya cuma 10.000 ya. Jadi kebayangkan betapa kayanya dia dan betapa dia menganggap semua barang-barangnya dia itu adalah harus barang-barang yang mewah. Tapi ketika itu dia diuji dengan tiba-tiba dia sakit dan divonis oleh dokter dia menderita penyakit kanker. Ya, dan memprediksi usianya tidak lama lagi, hanya beberapa bulan. Kalau tidak salah ya, hanya beberapa bulan lagi. Disitulah awal mula dia benar-benar berubah. Kayak ngerasa sebentar lagi saya akan mati gitu kan. Allah akan manggil saya. Dia melihat semua kain ini untuk apa? Apakah dibawa? Gitu. Kan dibawa. Dan benar-benar hidayah Allah ya, siapa yang tahu ya. Dan ketika itu dia 180 derajat berubah cara hidupnya. Dengan benar-benar semua harta kekayaannya dia hibahkan untuk kemanusiaan. Salah satunya dia membangun sebuah organisasi kemanusiaan. Saya lupa namanya apa. Fokusnya sih di beberapa negara dan khususnya konsentrasinya di salah satu di negara di Afrika. Di situ kebayang nggak hartanya dia yang tadinya dia gunakan untuk kesenangan dia pribadi, dia gunakan untuk kemanusiaan. Namanya, dia biasa menyebutnya project amal. Project amal dia. Apa sih yang mau saya bawa? Kita nggak bawa apa-apa, harta kita ini nggak akan dibawa ketika kita mati. Betul. Tapi project amal kita ya menemani kita insya Allah ya kan di alam kubur. Kebayang di sana itu benar-benar dia bantu, dia gerakan orang-orang di dunia untuk yuk sama-sama dia bergerak untuk kemanusiaan. Dia jadi inspirator muda. Dan benar-benar di situ benar-benar dia jadi pemuda yang dikenal oleh seluruh dunia. Dikenal seluruh dunia. Padahal semakin itu dari berapa bulan ya? Berapa bulan dari prediksi dokter beberapa bulan jadi sekitar 3 tahun.
sampai akhirnya dia meninggal, kalau nggak salah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang bagus ya, Masya bulan yang Allah. bagus. Dan sebelum dia meninggal pun dia sering bikin, dia meninggalkan pesan dalam sebuah video, dan videonya itu Masya Allah, mungkin boleh lihat juga, kalian cari juga di cerita tentang kisah hidupnya Ali Banat. Dan benar-benar di situ kita ngerasa Masya Allah. Sekarang gini, kita nggak akan tahu ya kita mati dalam keadaan apa ya kan? Betul. Tapi ketika kita meninggalkan banyak hal, walaupun cuma sekedar kata-kata seperti ini ya kan, kata-kata yang bermanfaat, kita nggak tahu akan dipakai oleh siapa, akan diingat oleh siapa. Mungkin saja itu yang akan menjadi penyebab penolong kita di yang hisab nanti. Seperti Ali Banat ketika meninggalnya, kebayang nggak sih ketika dia sudah tidak ada, sudah di alam kubur, tiba-tiba itu organisasi kemanusiaan yang sampai saat ini masih terus mengalir, masih terus justru meluas ya, meluas. Kebayang nggak pahalanya terus mengalir, bahkan bisa mengajak orang-orang dari seluruh dunia untuk sama-sama gabung ke organisasi kemanusiaannya dia, bantu masyarakat dunia, bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu pahalanya kita nggak tahu ya, wallahualam. Ngalir terus ya. Iya. Merinding loh ceritanya. Masya Allah. Ya gitulah. Karena sekarang gini, kita mikir kita itu kan cuma makhluk yang hina ya. Kalau yang hina itu banyak dosa. Betul. Apa ya? Kita tuh nggak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan di hadapan Allah nanti gitu. Kalau kita nggak berusaha untuk apa sih bisa kita lakukan? Ya minimal tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, usul kita dan lain sebagainya ya. Iya, suara kita bisa mewakili kita, bisa ya menjadi teman kita, bisa menjadi teman kita ketika nanti kita tidak punya siapa-siapa lagi nanti di alam kubur. Jadi gimana ya? Kadang saya mikir gini, saya udah ngelakuin apa sih buat diri saya sendiri? Sebenarnya saya tuh bukan orang yang baik juga. Betul. Perjalanan hidup saya juga nggak sempurna gitu, banyak hal yang saya ngerasa saya jauh dikatakan baik ya. Masih banyak lagi orang yang saya jauh dikatakan baik, bahkan ketika apa yang saya bicarakan sebenarnya bertolak belakang dengan keseharian saya. Saya tidak mau dikatakan orang yang munafik gitu ya, tapi saya pernah dengar gini, kita manusia dari tugas kita menyampaikan dakwah ya. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Berarti setan menggoda kita. Sudah, jangan, karena kamu belum baik. Kamu sosokan ngomong begini, kamu aja masih begitu. Iya. Sering dirasain kayak gitu. Kan? Terus kita jadi minder, betul. Iya ya, saya masih kayak gini. Malu kalau saya nyuruh orang harus begini. Suara orang harus begitu. Pantas nggak sih gua ngomong kayak gini, sedangkan gua kan nggak kayak masih gitu. begini. Nasihatin orang, nasihatin orang, kamu aja begini. Iya. Tapi buat saya itu tugas kita dakwah. Coba kalau misalkan Rasulullah dulu diam, sahabat diam, terus yang melanjutannya diam, para ulama diam, karena memikirkan dosa-dosanya dia, nggak akan sampai hidayah itu sampai kepada kita, nggak akan sampai ilmu tentang mengenal Allah itu sampai kepada kita. Iya kan? Ya jadi kayak gitu. Walaupun kita cuma suruh ngajarin, ayo sholat, atau ayo ngaji, yuk sedekah, simpel, iya kan? Iya. Terenyuh. Oke. Mungkin ini kita lagi buru-buru kali ya, tapi dengan terburu-burunya ini banyak banget isinya, alhamdulillah banget ya. Terus untuk motivasi untuk teman-teman yang udah mau menonton dari Kak Agustin itu apa enaknya? Motivasi. Ini balik lagi motivasi ke diri saya pribadi. Ya. Dari saya yang mungkin bisa membuat orang lain juga termotivasi. Jadi gini, kita hidup di suatu zaman akhir atau akhir zaman.
nggak mudah. Bahkan Rasulullah sendiri bilang ini adalah zaman yang sangat sulit, zaman yang menakutkan. Banyak yang ini ujian kita ya. Pertanyaannya, di zaman seperti ini kita ada 3 pilihan. Kita mau jadi korban, jadi saksi, atau ambil peran. Ya. Ini zaman yang teknologi dan segala macam perkembangan zamannya yang luar biasa ya. Kalau kita cuman mau jadi korban, kebayang nggak sih seks bebas, narkotika, atau foya-foya, cuma korban fashion atau gimana, itu korban. Saksi, kita cuma jadi penonton. Oh iya, ada begini ya. Oh ada isu begini ya. Oh ada isu begini ya. Tanpa kita tidak tahu mau berbuat apa. Yang ketiga, kita ambil peran. Ya. Sesuaikan dengan diri kita, passion kita apa. Kita gunakanlah. Ambil peran kita. Kita mau jadi gunain diri kita ini untuk apa? Maksudnya untuk hibahkan diri kita itu, ambil peran. Seandainya kamu menjadi seorang guru, jadilah guru yang baik. Selipkanlah sekolah untuk mengenal Allah. Seandainya kamu menjadi seorang intinya ambillah peran. Jangan sampai kamu terpengaruh, karena ketika kamu cuma menjadi saksi atau korban, itu kamu akan terbawa. Yang minimal untuk semua kaum muda, ayo ambil peran. Apa yang mau kamu gunakan dirimu, peran apa yang mau kamu ambil, supaya nanti kita punya pembela di hadapan Allah nanti. Apa yang sudah kita buat untuk agama kita, untuk lingkungan sekitar kita, minimal untuk diri kita sendiri. Ya mungkin agak nggak nyambung ya sebenarnya. Maaf kata-katanya belepotan juga sih. Nggak apa-apa. Tapi kamu paham ya? Paham. Ya maaf. Apa ya? Ya memang semangat harus memotivasi banyak orang. Bukan karena diri kita baik, tapi karena kita memang diamanahi untuk menyebarkan kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul. Padahal itu kata-katanya sering diucapkan oleh orang lain, tapi susah untuk dilaksanakannya. Susah nih. Ketika kita memilih, ya, saya udah berapa kali mau ngulang-ulang kata ini ya. Ketika kita memilih di jalan biasa, itu ujiannya banyak. Betul. Sudah banyak. Banyak. Apalagi kita memilih jalan yang tidak biasa. Ya kan? Pasti ujiannya lebih banyak lagi. Memilih jalan yang tidak biasa, anginnya kencang, kerikilnya banyak, bahkan sampai berdarah-darah kita ngelewatinnya. Tapi kita nggak tahu di depan sana ada apa. Iya, betul. Kalau kamu pernah ke air terjun? Pernah ke air terjun? Pernah. Oh ya, kalau kamu pernah ke air terjun, kalau mau ke air terjun tuh biasanya jalannya banyak jalan-jalan yang kita jurang, kerikil, jalannya licin, kalau hujan, kerikil, dan jalan setapak. Tapi kamu kebayang nggak sih ketika kamu sampai di ujung dan kamu bisa melihat keindahan air terjun tersebut. Dan air terjun yang dimaksud di sini adalah bukan air terjun versi kita, tapi versinya Allah. Kita nggak akan pernah tahu pilihan jalan yang tidak biasa yang kita pilih ini akan ada apa nanti di ujungnya nanti. Itu Allah yang tahu. Jadi ya kita harus kuat ketika kita sudah memilih satu jalan dakwah, entah jalan kemanusiaan, entah jalan pendidikan, apapun itu lakukan karena Allah. Ya kita nggak akan pernah tahu apa yang ujungnya nanti gitu. Yang penting kita ikhlas aja, ridho karena Allah, kita jalanin aja dengan keikhlasan gitu ya. Ya, sambil terus perbaiki diri. Apapun yang kita dapat apapun rintangannya, kita minta sama Allah kuat. Karena jujur kita tuh adalah orang yang lemah. Kita nggak akan kuat kalau bukan Allah yang nguatin kita. Betul. Kita tuh lemah. Dan semoga teman-teman di sini juga semangat. Ayo semangat.
kalian bukan orang-orang sembarangan, kalian adalah orang-orang pilihan. Jadi jangan sia-siain diri kalian hanya untuk hal-hal yang sepele. Mulai ambil peran. Jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya menjadi korban, tapi ambil peran. harus peran. Ambil peran. 3. Kayak gini nih. Ini sebenarnya nih Bang Duren nih. Bang Duren ini adalah mencoba mengambil peran dari podcast ini loh. Iya. Iya. Hal baik yang disampaikan di sini didengar sama para penonton yang bisa diamalkan sama mereka kan jadi pahala sendiri buat Bang Duren. Oke. Aduh. Udah. Iya, boleh. Oke, buat teman-teman, terima kasih banget udah mau mendengarkan obrolan kita. Cuman hanya ngalor ngidul ya, tapi meskipun hanya ngalor ngidul, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tapi kalau menurut Bang Duren sih nyeh banget loh, nyeh banget, banyak banget isinya. Terima kasih banget buat Kak Agustin yang udah bersedia loh untuk podcast di Bang Duren. Insya Allah, terima kasih sudah diundang, akhirnya kesampaian ya. Iya. Iya, setelah sekian purnama. Semoga menjadi amal ibadah ya. Amin. Yang baiknya ambil, yang nggak baiknya buang aja. Jangan lupa like and subscribe. Pasti harus.